Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah bagaimana orang-orang yang tidak bersalah harus menanggung perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. TKP-nya ada di Maryland dan Florida yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Tahun 1994, Don Hamilton, 9 tahun yang saat itu sedang bermain petak umpet dengan temannya, tiba-tiba menghilang. Esoknya setelah dilakukan pencarian secara intensif, tubuhnya ditemukan di sekitar hutan Rosedale, Maryland, tak jauh dari rumahnya, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Hasil otopsi menunjukkan pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh dan menganiaya korban. Kejadian ini sudah pasti menimbulkan kesedihan yang begitu mendalam bagi orang tuanya dan keprihatinan seluruh masyarakat Amerika karena pelakunya sangat tidak manusiawi. Polisi mulai menyelidiki kasusnya. Ada seseorang datang kepada polisi memberitahukan bahwa pada saat kejadian dia melihat seorang lelaki berjalan dengan Don. Berdasar ingatan sang pelapor, sketsa wajahnya dibuat dan disebar ke media massa. 2 minggu kemudian, polisi mendapat telepon bahwa wajah tersebut adalah Kirk Bloodsworth, 23 tahun, ex-marinir yang pada saat kejadian ada di sekitar TKP. Juga didasarkan keterangan saksi lain yang memberitahukan kepada polisi, ciri-ciri orang yang bersama Dan adalah seorang kulit putih, tinggi badan sekitar 180-an, berambut coklat, berkumis dan kurus. Sebetulnya Kirk sendiri agak gemuk, tingginya hanya 170-an, tapi sketsa wajahnya cocok dengan ciri-ciri yang diberikan, sehingga dia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selama interogasi, Kirk tetap bertahan bahwa dia tidak bersalah. Meskipun tidak ada bukti, dia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 2 orang saksi. Kecurigaan polisi bertambah karena menurut temannya, pada hari itu Kirk bercerita dia telah melakukan perbuatan yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Sidangnya pun dilakukan selama beberapa minggu. Hasilnya dia didakwa bersalah, menculik, melakukan perbuatan tidak senonoh dan menghilangkan nyawa Dan secara berencana. Dan hakim menjatuhkan hukuman dengan dicabut nyawa. Meskipun Kirk bersikeras bukan dia pelakunya. Perbuatan Kirk membuat masyarakat marah, mereka mengutuknya. Namun demikian dia tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan. Masyarakat pun tambah mencemoohkannya. Kirk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengajuan bandingnya dikabulkan. Pada tahun 1997, sidang atas perkaranya dibuka kembali. Sidang banding ini merubah hukuman untuknya menjadi 2 kali seumur hidup. Suatu hari, Kirk membaca tentang tes DNA yang bisa dijadikan alat untuk mengidentifikasi pelaku. Kirk minta polisi mengulang investigasi kasus yang dihadapinya dengan menggunakan bukti DNA. Dia juga menulis ke berbagai media massa keinginannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan tes DNA. Namun bukti itu tidak ditemukan di file kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan bukti tersebut sudah rusak sehingga dibuang. Untungnya, seorang hakim yang menangani kasus tersebut ingat bahwa bukti itu masih tersimpan di ruang pengadilan. Maka bukti pakaian dalam Dan pun diambil, kemudian dicek DNA yang menempel pada pakaian dalam tersebut dan dicocokkan dengan DNA Kirk. Ternyata DNA tersangka yang ada pada pakaian dalam korban tidak sama dengan DNA Kirk. FBI juga mengadakan tes ulang untuk memastikan bahwa hasil tesnya solid. Dan hasil FBI sama bahwa DNA yang ada pada korban bukan DNA Kirk. Maka setelah meringkuk dalam penjara selama hampir 9 tahun, termasuk masa tunggu 2 tahun untuk pelaksanaan hukuman mencabut nyawanya, pada tahun 1993 Kirk dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebesar $300.000 Amerika atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Kirk adalah tahanan pertama yang dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah melalui tes DNA. Meskipun bahagia dengan kebebasannya, Kirk masih belum lega selama pelakunya belum tertangkap. 10 tahun kemudian, pada tahun 2003, dengan teknologi yang lebih canggih, polisi mencoba mencari pelaku dengan jejak DNA.
Semua narapidana di seluruh negara bagian Maryland diambil DNA-nya. Hasilnya dimasukkan dalam file data, kemudian DNA yang ada pada korban dicocokkan dengan DNA dalam file data tersebut. Ternyata ada satu narapidana yang DNA-nya cocok. Dia adalah Kimberly Raffner. Raffner dipenjara karena melakukan perbuatan yang sama kepada anak di bawah umur. Namun beruntung anak tersebut masih selamat meskipun mengalami trauma berat. Ternyata sel tempat Raffner ditahan persis di bawah lantai sel Kirk. Bahkan mereka beberapa kali pernah bertemu. Yang membuat Kirk sedih adalah 5 bulan sebelum dia dibebaskan, ibunya meninggal. Dan dia hanya diberi waktu 5 menit untuk menghadiri pemakaman ibunya dengan pengawalan ketat polisi. Pada tahun 2005, dalam persidangan, Raffner mengakui perbuatannya. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup yang akan dilaksanakan setelah dia menyelesaikan hukuman penjara 45 tahun yang saat itu sedang dijalani. Saat ini Kirk aktif pada yayasan yang membantu terdakwa yang tidak bersalah seperti dirinya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa polisi salah menetapkan tersangka? Penyebab utama adalah polisi gagal menghubungkan kasus yang sama dengan kasus yang terjadi sebelumnya. Padahal 3 minggu setelah terjadinya kasus Dawn, Raffner ditangkap dengan kejahatan serupa di mana pelakunya tertarik dengan anak perempuan di bawah umur. Dan TKP kejadiannya juga berdekatan. Sebetulnya ini merupakan petunjuk penting. Sayang sekali polisi hanya fokus mencari-cari kesalahan Kirk. Kasus kedua, James Richardson. James adalah seorang petani dengan istrinya Anime, memiliki keluarga besar dengan 7 anak. Betty 8 tahun dan Alice 7 tahun adalah anak bawaan Annie. Sedangkan kelima lainnya anak bawaan James. Usia yang tertua 7 tahun dan yang bungsu 2 tahun. Meskipun demikian, James tidak pernah membedakan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga besarnya, baik James maupun Annie bekerja sebagai petani di Arcadia, Florida. Karena tidak ada yang mengurus anaknya, Bessie Reese, tetangga James, diminta menjaga anak-anak mereka. Keempat anak yang besar sudah sekolah, yang kecil-kecil tinggal di rumah. Tanggal 25 Oktober 1967, hari itu seperti biasa, pagi-pagi James dan Annie berangkat bekerja yang jaraknya sekitar 24 km dari rumah. Namun malam sebelumnya Annie sudah mempersiapkan makanan untuk sehari bagi ketujuh anak mereka. Makanan itu ditaruh di kulkas, seperti biasa Bessie tinggal menghangatkannya sebelum diberikan kepada mereka. Menjelang jam 12, keempat anak itu pulang untuk makan siang yang sudah dihangatkan Bessie. Setelah itu mereka kembali ke sekolah. Ketika pelajaran dimulai, gurunya heran. Keempat anak dari keluarga James sakit. Maka secepatnya gurunya membawa ke rumah sakit. Sementara guru yang lain mendatangi rumah James untuk mengabarkan kondisi 4 anaknya. Tak disangka ketika anaknya yang di rumah juga mengalami hal yang sama. Mereka juga sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit. James dan istrinya segera dikabari. Ketika mereka sampai di rumah sakit, ternyata ke-6 anak mereka sudah meninggal, hanya Diane, si bungsu yang selamat. Namun keesokan harinya dia pun menyusul kakak-kakaknya, sehingga tidak tersisa satu pun anak yang hidup. Saat pemakaman anak-anaknya, baik James maupun Annie pingsan. Tentunya begitu berat beban yang harus mereka tanggung. Suasana pemakaman yang begitu menyayat hati siapapun yang melihat diberitakan oleh koran, majalah, televisi, dan radio di seluruh Amerika. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya ketujuh anak keluarga James, yang dipimpin oleh Kepala Polisi Arcadia Richard Barnard dan Kepala Polisi Wilayah DeSoto tempat tinggal James, Sheriff Klein. Hasil penyelidikan Sheriff Klein menetapkan James sebagai tersangka utama berdasarkan bukti. Malam sebelum kejadian, James mengundang agen asuransi George Purvis membicarakan asuransi anak-anaknya. Jadi motifnya mendapat uang asuransi sebesar $14.000 Amerika atau sekitar 200 juta rupiah, jumlah yang besar pada saat itu. Telepon dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya memberitahukan pada Bessie bahwa James menyimpan obat berbahaya yang bisa menyebabkan seseorang meninggal.
Dan setelah dicek barang tersebut ada. Padahal sebelumnya tidak ditemukan apapun walaupun sudah dicek 5 kali di rumahnya. Ketika James sudah melakukan tes uji kebohongan dan dia mengaku tahu soal obat-obatan berbahaya. Dalam persidangan, hakim menyatakan dia bersalah menghilangkan nyawa 7 anaknya secara berencana dan dijatuhi hukuman dengan dicabut nyawa. James terus menyangkal bahwa dia tidak terlibat dengan meninggalnya 7 anak-anaknya. Namun hakim tidak mempercayai pembelaannya. Dia pun dijebloskan penjara khusus untuk narapidana yang melakukan kejahatan berat sambil menunggu jadwal pelaksanaan hukumannya. Tidak hanya itu, istrinya yang tadinya setia mendampingi mengajukan cerai, sehingga dia terpaksa mengabulkan tuntutan istrinya yang sangat dicintainya itu. Untuk kedua kalinya dia merasakan pukulan berat. Dalam kondisi terpuruk, beruntung ada pengacara yang berniat mendampinginya. Dia adalah John Robinson. Menurutnya, persidangan untuk James dilakukan secara tidak fair. Dia sudah mewawancarai teman-teman dekat James, dan mereka mengatakan bahwa James seorang penyayang keluarga, jadi tidak mungkin dia menghabisi 7 anaknya. Robinson kemudian menghubungi NAACP, badan hukum yang memberikan bantuan kepada masyarakat kulit berwarna. Presiden NAACP di Florida, Joel Atkins, menyetujui untuk melakukan pendampingan yang diwakili oleh Robinson, salah seorang pengacara mereka. Langkah pertama, mereka mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Florida. Maka sidang kasusnya kembali digelar. Sayangnya semua panitera hakim kulit putih. Padahal Robinson mengharap ada yang berkulit hitam, tapi dia tidak diperbolehkan memilih panitera hakim. Saat itu nuansa rasis masih ada, di mana orang kulit hitam dianggap lebih rendah, sehingga pembelaan untuk James tidak maksimal. Persidangan ulang gagal. Hukuman bagi James tidak dirubah. Namun NAACP tidak menyerah. Mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pengajuan banding ke Mahkamah Agung ini membawa hasil. Pada tahun 1972, setelah 5 tahun masuk dalam daftar antrian untuk dicabut nyawanya, hukuman untuk James dirubah menjadi penjara seumur hidup dan akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 1993. Setelah James menjalani hukuman penjara 21 tahun, pada tahun 1988, tiba-tiba ada kabar mengejutkan. Bessie Reese, tetangga yang menjaga anak-anak keluarga James saat itu, mengakui telah menghabisi 7 anak James dengan obat berbahaya pada makan siang mereka. Awalnya pernyataannya diabaikan, mengingat dia sakit Alzheimer. Namun dia mengatakannya secara berulang-ulang. Polisi pun segera melakukan penyelidikan ulang terhadap kasusnya secara intensif. Dan persidangan ulang juga dilaksanakan. Hasilnya, ternyata James tidak bersalah, alias bukan pelakunya. Akhirnya, dia dibebaskan pada tanggal 25 April 1989. Sayangnya kondisi Bessie pada saat mengaku dalam keadaan sakit, maka kasusnya tidak bisa disidangkan. Dan pada tahun 1992, Bessie meninggal. Atas bantuan pengacaranya, James mendapatkan kompensasi atas keputusan hakim yang salah terhadap dirinya. Dari pengadilan DeSoto County, dia mendapat kompensasi sebesar $150.000 Amerika atau sekitar 2 miliar. Pada tanggal 25 Agustus 2008, dari pengadilan tinggi Florida, dia mendapat $50.000 Amerika setiap tahun. Pada tahun 2016, kompensasinya mulai diterima dengan mendapatkan cek sebesar $50.000 Amerika atau sekitar 700 juta rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, James tidak bisa menikmati hari-harinya seindah dulu. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya, dan hidup di penjara yang penuh penderitaan memberi tekanan yang begitu berat bagi kesehatannya, sehingga dia menderita penyakit jantung akut dan harus rutin berobat. Bahkan sudah pernah menjalani operasi, namun semua dijalaninya dengan tabah. Pertanyaannya, bagaimana polisi bisa salah menangkap pelaku dan bagaimana hakim bisa membuat keputusan yang salah? Ada beberapa sebab. 1. Kepolisian dan hakim mengabaikan bukti bahwa
Bessie saat itu dalam masa pembebasan bersyarat setelah ditahan selama 15 tahun karena telah menghabisi suami keduanya dengan obat berbahaya. Bahkan suami pertamanya meninggal secara misterius tanpa diketahui sebabnya. 2. Bessie tidak ditanya apa saja yang dilakukan pada saat menyiapkan makan siang untuk anak-anak keluarga James. Ketiga, kesaksian George Purvis, agen asuransi yang menemui James pada tanggal 24 Oktober 1967 bahwa James tidak mengambil polis asuransi diabaikan. Padahal James hanya ingin tahu bagaimana merancang masa depan anak-anak melalui asuransi. 4. Polisi dan hakim langsung percaya kepada keterangan Bessie bahwa dia ditelepon laki-laki yang tidak dikenal yang memberitahu bahwa James menyimpan obat-obat berbahaya dalam kantong di rumahnya. Seharusnya dicek dulu apakah informasi tersebut benar atau hanya karangan Bessie agar dia terbebas dari tuduhan. 5. Isu rasisme saat itu masih ada, bahwa orang kulit hitam tidak sederajat dengan orang kulit putih sehingga pembelaan untuk mereka tidak maksimal. Film dokumenter tentang kehidupan James yang begitu dramatis berjudul Time Simply Passes diproduksi pada tahun 2015. Pada tanggal 16 Februari 2022, usia James 87 tahun, sampai sekarang dia masih menjalani hari-harinya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.